Selamat siang, teman-teman dan Bapak serta para hadirin yang sudah tergabung di ruangan Zoom meeting ini. Selamat siang. Lokakarya sesi kedua Kabupaten Tubaba atau Tulang Bawang Barat akan dimulai sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang Dinas Pendidikan Kebudayaan Tulang Bawang Barat, kemudian teman-teman dari tim kerja Tubaba Art Festival, teman-teman dari PTLK dan juga narasumber yaitu Pak Heru dan juga Pak Dede. Untuk lokakarya sesi kedua, Bu Ade tidak dapat hadir, oleh karena itu digantikan oleh Bapak Dede Pramayoza. Selamat bergabung di lokakarya sesi kedua. Sebelum lokakarya ini dimulai, marilah kita memanjatkan doa dan syukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda yang akan dibahas di lokakarya pada sesi kedua siang ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 15.00 WIB. Kemudian akan membahas terkait perkembangan maupun progres konsep dan bentuk kegiatan dari Tubaba Art Festival, dan juga nanti ada diskusi terkait usulan kebutuhan lokakarya luring yang akan dilaksanakan nanti. Dan juga pada lokakarya sesi pertama sempat disinggung juga mengenai pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Langsung saja Pak Heru Hikayat dapat memberikan pengantar sebelum sesi diskusi ini dimulai. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Mas Abi, suaranya cukup jelas? Cukup jelas Pak. Oke, terima kasih. Mas Dede sudah masuk belum? Sepertinya belum. Mungkin nanti menyusul Pak Heru. Oke, bisa sambil dibuka tautan yang saya kirimkan di kolom chatting. Baik, teman-teman sekalian, selamat siang. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman dari Tulang Bawang Barat. Seperti barusan sudah disebutkan oleh Mas Abi, moderator kita, salah satu target dari sesi kedua Lokakarya Daring ini adalah kita mengidentifikasi kebutuhan untuk nanti pelaksanaan Lokakarya Luring. Nah, kita bisa berdiskusi lebih lanjut soal itu, termasuk misalnya jika masih ada kebutuhan-kebutuhan tematik atau teknik yang khusus untuk dijadikan topik bahasan pada saat Lokakarya Luring, nanti silakan dilontarkan oleh teman-teman dari Tubaba untuk kita diskusikan kemungkinan fasilitasinya ya pada saat Lokakarya Luring. Nah, sebelum ke situ, seperti saya sempat sebutkan pada saat Lokakarya sesi pertama 2 minggu yang lalu, pada kesempatan ini saya mau mengajukan satu bahasan keterkaitan antara Tubaba Art Festival dengan PPKD Kabupaten Tubaba sendiri. Nah, kenapa hal ini penting? Karena pokok pikiran kebudayaan daerah sebenarnya adalah cetak biru ya, blueprint dari kebijakan di bidang kebudayaan untuk lingkup daerah. Jadi idealnya semua kebijakan termasuk penyelenggaraan kegiatan mengacu kepada naskah PPKD tersebut. Nah, pada sesi pertama sudah dipresentasikan rancangan konsep Tubaba Art Festival 2023. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kesesuaiannya. Maksudnya begini, kalau ternyata kita menemukan ketidaksesuaian antara orientasi dari festival tersebut dengan PPKD, maka kita harus mendiskusikan ini mana yang harus menyesuaikan, apakah rancangan atau orientasi kegiatannya harus menyesuaikan PPKD atau sebaliknya PPKD yang harus direvisi karena dianggap
apa namanya, kurang relevan. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ngomong-ngomong, ini tautan yang sekarang ini digunakan, ini dari pemajuankebudayaan.id, satu situs khusus yang dibuat oleh Koalisi Seni. Jadi ini website ini bukan buatan pemerintah. Teman-teman bisa lihat di halaman websitenya itu apa namanya, ada logo sponsor. Jadi ini dibuat oleh ormas ya bernama Koalisi Seni, dan sponsornya juga bahkan dari luar negeri. Nah, begini, kalau misalnya kita, jadi kalau teman-teman penasaran apa isi PPKD dari seluruh Indonesia, itu teman-teman bisa buka di pemajuankebudayaan.id, itu nanti kemudian teman-teman akan menemukan peta Indonesia, bisa diklik sesuai dengan kabupaten, kota, atau provinsi yang hendak dibaca PPKD-nya. Nah, Mas Abi, tolong masuk ke halaman daftar isi. Ini ada apa? Urut-urutan isi ya, termasuk profil Kabupaten Tulang Barat, wilayah dan karakteristik alam dan seterusnya. Dan teman-teman juga kalau ingin tahu siapa saja perumus dari PPKD ini, ada juga di sini nama-namanya dipampangkan. Nah, untuk mempersingkat diskusi, karena ajuan dari Tulang Bawang Barat adalah Tubaba Art Festival, maka kita akan langsung melompat pada bidang seni itu. Coba daftar isi bab 7, itu permasalahan dan rekomendasi. Nah, kalau menurut saya inti dari PPKD ada di bab 7 ini. Nah, di sini dipetakan apa saja permasalahan dalam bidang kebudayaan yang diurutkan sesuai dengan kategorisasi objek pemajuan kebudayaan. Permasalahannya dari tiap objek pemajuan kebudayaan apa saja. Sekaligus ada rekomendasinya. Nah, sederhananya begini. Idealnya rancangan Tubaba Art Festival itu menjadi bagian dari rekomendasi atas masalah-masalah yang terdata dalam PPKD-nya sendiri. Gitu kira-kira prinsipnya. Nah, karena Tubaba Art Festival, jadi mari kita lihat ini langsung pada bidang seni, itu berarti halaman 108, Mas Abi. Kita lompat. Langsung ke 108. Nah, saya juga sambil membuka. Kalau saya melihat peta permasalahan, itu sebagian besar itu dari hampir semua objek pemajuan kebudayaan ada dicantumkan keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, segala macam itu berulang-ulang dicantumkan keterbatasan sumber daya manusia. Dan karenanya rekomendasi utama dari masalah ini adalah pengadaan atau peningkatan sumber daya manusia. Sebentar, ini ada noise dari mana? Peningkatan sumber daya manusia, misalnya kalau misalnya melihat dari manuskrip disebutkan bahwa rekomendasi solusinya, pemecahannya adalah diperbanyak filolog ya, ahli filologi. Nah, sekarang akan kita lihat apa saja permasalahannya di bidang seni. Oh ya, kalau ternyata 108 itu masih manuskrip. Oke, kita lompat 120, tambah lagi 120.
Ya, seni 120, 717 seni. Belum terpetakannya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media, film, seni fotografi. Nah, rekomendasinya membuat pangkalan data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media. Itu ada di halaman 120. Sorry, saya salah. Benar, 108 di PPKD-nya, tapi dalam file PDF-nya 120. Agak memusingkan ya, maaf. Dalam file PDF-nya itu halaman 120, tapi tercantum di halaman PPKD-nya 108. Ada, nah itu oke. 717 seni ya. Oke, itu bisa dilihat. Nah, saya akan langsung menggarisbawahi poin ketiga, tidak teragendakannya aktivitas seni pertunjukan secara terpadu, seni lukis dan seni media, seni film dan seni fotografi. Nah, rekomendasinya menyelenggarakan kegiatan seni pertunjukan dan seni lukis, seni film, seni fotografi. Lalu poin 4 ada pembuatan museum seni. Lalu poin 5 ada peningkatan pengetahuan pada para pelaku pengelola kesenian dengan memberikan beasiswa. Poin kelima, menyelenggarakan workshop kerjasama pendampingan dan pelatihan bersama akademi seni. Nah, oke, saya ulang ya. Ini ada 6 poin rekomendasi berdasarkan 6 poin masalah. Nah, yang hendak saya ajukan sebagai bahan diskusi terpisah dari soal rancangan kegiatan ya Tubaba Art Festival. Pertanyaan saya adalah, rancangan Tubaba Art Festival itu seberapa menunjang 6 poin rekomendasi yang ada di dalam PPKD Kabupaten Tubaba sendiri? Kalau misalnya poin kedua membangun sarana dan prasarana, itu jelas tidak ya, karena sebuah festival tidak ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kalau misalnya membuat pangkalan data, itu bisa menjadi bagian dari festival. Itu poin pertama. Tapi menurut saya yang paling penting adalah poin ketiga, menyelenggarakan kegiatan seni pertunjukan dan seni lukis, film, fotografi. Nah, Tubaba Art Festival sebagai nomenklatur, sebagai nama khusus, tidak tercantum secara khusus dalam PPKD. Tapi semestinya Tubaba Art Festival ini bisa menerjemahkan poin rekomendasi tentang penyelenggaraan kegiatan seni yang dicantumkan dalam PPKD ini. Kalau misalnya memang dalam PPKD-nya sudah secara khusus disebutkan penyelenggaraan kegiatan, maka ini bisa menjadi dasar untuk mendorong pelembagaan secara formal. Maksudnya diperlukan perangkat regulasi yang secara lebih khusus menunjang penyelenggaraan kegiatan seni secara rutin, yang nanti salah satu terjemahan teknisnya jaminan ketersediaan anggaran dalam tiap tahun perancangan anggaran bagi dinas yang menaungi program-program seni. Akan jauh lebih baik kalau misalnya sampai ditopang oleh peraturan daerah, karena peraturan daerah itu akan menjadi regulasi yang melampaui durasi atau masa jabatan dari baik kepala daerah maupun kepala dinas. Artinya kalau orangnya berganti, karena ini teman-teman sekalian patut dimaklumi, salah satu masalah dalam kebijakan di bidang kebudayaan yang cukup umum adalah pergantian kepala daerah dan rotasi di lingkungan kepala dinas yang relatif kerap di tingkat daerah. Nah, itu seringkali menjadi hambatan. Jadi pimpinannya berganti, kemudian kebijakannya juga berganti. Nah, kita perlu memikirkan bagaimana caranya agar pergantian pejabat itu tidak berdampak langsung kepada rutinitas atau keberlanjutan kegiatan. Nah, kita bisa lihat dalam PPKD Tulang Bawang Barat, sebenarnya bunyinya, nomenklaturnya sudah cukup spesifik, cukup menunjang dari kebutuhan kita untuk mengupayakan ada pijakan bagi keberlanjutan dari Tubaba Art Festival sendiri. Nah, ini poin yang hendak saya ajukan. Sekali lagi, ini di luar soal perancangan atau konsep dari Tubaba Art Festival sendiri, tapi saya hendak mengajak teman-teman dari Tubaba untuk memikirkan lebih jauh tentang kesinambungan dari festival yang sedang dirintis atau sedang diselenggarakan oleh teman-teman sendiri. Nah, itu pengantar dari saya, Mas Abi. Kayaknya Mas Dede juga sudah masuk, bisa
alihkan dulu ke Mas Dede sebelum nanti kita berlanjut diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas pengantarnya. Selanjutnya Pak Dede, silakan. Halo, selamat siang Mas Abi dan teman-teman di Tulang Bawang Barat di Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Abi, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak Dede, lanjut. Baik, selamat siang semua. Pertama saya mau memperkenalkan diri karena meskipun saya pernah datang ke Tubaba tahun 2020 ketika itu masih pelaksanaan Tubaba Arts Fest. Waktu itu masih bersama Pak Bupati yang lama. Gitu. Nama saya Dede Pramayoza, teman-teman di Tulang Bawang Barat. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan teman-teman semua karena menggantikan Mbak Ade Tanesia yang berhalangan. Beberapa hal yang saya catat dari pelaksanaan Tubaba Art Fest sejauh ini adalah bahwa sebagai salah satu festival di bawah platform Indonesiana yang bukan lagi pelaksanaan pertama, artinya sudah dilaksanakan beberapa kali dan bahkan di bawah platform Indonesiana sudah pernah 1 kali. Saya kira Tubaba Art Fest tentunya punya targetan-targetan yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang sudah atau baru saja bergabung dengan platform Indonesiana. Jadi hal-hal yang mendasar dari platform Indonesiana serupa prinsip-prinsip dasar antara lain ketersambungan, penguatan lokal, kemudian gotong royong dan lain sebagainya, saya kira sudah dipahami dan bahkan sebagian diantaranya sudah dipraktikkan melalui Tubaba Art Fest oleh teman-teman penyelenggara. Dalam hal ini tentu artinya adalah dinas yang membidangi kebudayaan bersama komunitas seni budaya di Tulang Bawang Barat atau Tubaba. Nah, di sisi yang lain tadi mungkin sudah disinggung atau bahkan sudah dibahas cukup panjang lebar oleh Kang Heru Hikayat ya, bahwa secara kelembagaan saya kira Tubaba Art Fest harusnya bisa juga menjadi contoh bagi daerah yang lain karena paling tidak di antara sekian banyak festival yang diselenggarakan di bawah payung platform Indonesiana ini atau di atas platform Indonesiana ini, saya kira Tubaba adalah salah satu daerah yang telah memiliki embrio bagi pelembagaan festival budaya. Sebab sebagaimana kita tahu bersama di Tubaba Art Fest, tulang punggung dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan budaya, termasuk di dalamnya adalah Tubaba Art Fest sendiri adalah sekolah seni Tubaba. Nah, artinya dengan demikian, maka saya kira dengan beberapa logika yang lazim kita temukan atau kita rekomendasikan di beberapa daerah tentang institusionalisasi dari kegiatan, maka saya kira di Tubaba hal itu mungkin atau idealnya bisa kita capai juga tahun ini, yaitu bagaimana membuat Tubaba Art Fest itu menjadi perhelatan daerah yang tidak saja menjadi puncak ya katakanlah begitu atau dalam tanda kutip semacam pekan kebudayaan daerah dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, tapi di sisi yang lain dia juga menjadi katakanlah kegiatan unggulan yang biasanya atau kita pahami bersama ditandai dengan adanya regulasi atau adanya peraturan daerah atau apapun namanya, mungkin peraturan bupati dan seterusnya, yang membuat dalam tanda petik kegiatan ini memiliki jaminan untuk tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Siapapun bupatinya, siapapun kepala dinasnya, atau bahkan apapun kemudian nama dinasnya, karena nomenklatur juga bisa berubah-ubah, kata Kang Heru tadi. Gitu. Dan itu ancaman di berbagai tempat, sebagaimana kita tahu, gitu bahwa banyak kegiatan budaya kita
yang terancam kontinuitas atau keberlanjutannya karena ada banyak faktor, termasuk salah satunya yang paling besar tadi disinggung Kang Heru adalah bergantinya kepala daerah, dan bahkan yang tidak kalah mengancam itu adalah bergantinya nomenklatur. Tadinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiba-tiba jadi Dinas Pariwisata Kebudayaan, nanti tiba-tiba beberapa tahun kemudian jadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kebudayaan terakhir gitu, dan seterusnya, atau bahkan seperti Sawalunto menjadi Dinas Kebudayaan dan Wisata Tambang misalnya, atau Dinas Cagar Budaya dan Kebudayaan dan seterusnya. Jadi nomenklatur juga salah satu perubahan nomenklatur juga salah satu hal yang seringkali dalam tanda petik mengancam keberlanjutan kegiatan-kegiatan budaya kita. Nah, oleh sebab itu saya kira di Tulang Bawang Barat kita bisa membuat semacam model, katakanlah begitu, atau prototipe dari bagaimana sebuah kegiatan budaya atau festival budaya di daerah itu kemudian dijamin atau kemudian disediakan perangkat hukumnya agar kemudian memiliki umur yang panjang, memiliki jaminan untuk tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Saya kira itu fokus utama dari pelaksanaan platform Indonesiana di Tulang Bawang Barat, di Tubaba, melalui Tubaba Artfest, dan kemudian di sisi yang lain beberapa hal yang sudah disebut Kang Heru tentu juga akan menjadi perhatian kita bersama, yaitu bagaimana agar program-program di dalam Tubaba Artfest itu benar-benar menjawab dalam tanda petik masalah-masalah yang diajukan sendiri oleh sebuah daerah melalui atau tercermin di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerahnya atau PPKD-nya. Nah, ini yang beberapa hal saya kira yang akan menjadi katakanlah pekerjaan rumah bagi kita bersama. Dalam hal ini artinya adalah teman-teman komunitas atau teman-teman di sekolah seni Tubaba tepatnya, dan kemudian juga tentunya kami dari panel ahli Indonesiana. Itu saja Mas Abi, saya kira mau menegaskan saja bahwa sebagai daerah yang bukan pertama kali terlibat di platform Indonesiana, maka Tubaba tentu punya PR yang tidak lagi kelas pemula, tapi kita punya PR kelas advance atau yang sudah ya katakanlah sudah berkembang gitu, sehingga mudah-mudahan nanti program-program yang dibuat di dalam Tubaba yang tercermin di dalam festival, saya baru lihat sekilas, dan kemudian nanti juga pelaksanaan lokakarya luring kita juga kita fokuskan pada menemukan cara bersama-sama untuk menjawab perkara-perkara utama yang hadir di dalam pemajuan kebudayaan di Tulang Bawang Barat secara umum dan hadir di dalam Tubaba Artfest secara khusus. Demikian saja, Mas Abi, saya kembalikan dulu. Mungkin teman-teman bisa kita dengarkan progres dari teman-teman. Mungkin setelah pelaksanaan lokakarya pertama sudah ada diskusi di Tulang Bawang Barat, sehingga kita bisa dengarkan hasilnya pada siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deddy. Langsung saja kepada teman-teman tim kerja dari Tubaba Art Festival untuk memaparkan progres dan juga perkembangan serta hasil diskusi dari lokakarya sesi pertama kemarin. Silakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kang Heru Hikayat, Uda Dede. Selamat siang. Ini sebelumnya kami mohon maaf, ini mungkin juga kami tidak optimal menyiapkan hari ini karena hampir 1 bulanan ini, terutama minggu ini, kami sibuk dengan persiapan berbagai macam kegiatan. Ada resital, ada proses pelatihan, juga ada pemutaran film bersama dengan Madani International Film Festival, yang kesemuanya ini juga bagian dari pra-festival dari Tubaba Art Festival yang ke-7, begitu. Saya tidak panjang lebar soal itu, saya langsung masuk ke timeline gitu. Ini mungkin belum keseluruhan timeline. Silakan ke halaman berikutnya.
Dadang tolong. Ya, soal timeline festival sebenarnya bicara persiapan sebenarnya ini sudah sempat disinggung di presentasi yang sebelumnya. Jadi secara persiapan kami mulai dari tahun lalu. Jadi kami punya tim formatur yang terdiri dari 7 orang yang kami sebut tim 7. Mereka bertugas dan berkewajiban untuk menjaga nafas festival terus berlangsung, terus berlanjut. Tim 7 itu atau tim formatur ini terdiri dari teman-teman yang merupakan representasi dari kolektif seni Tubaba. Jadi secara garis besar sebenarnya bicara soal komposisi kepanitiaan dan pelibatan atau penggerak festival ini diinisiasi dari teman-teman kolektif seni Tubaba yang di dalamnya berisi komunitas atau sanggar maupun perorangan yang mereka memang mau bekerja secara sungguh-sungguh, secara semi-sosial begitu, bergotong royong untuk mewujudkan bagaimana kerja kebudayaan yang kami anggap ideal untuk kami, para pelaku budaya terutamanya. Begitu. Jadi di hari-hari ini kami sibuk dengan persiapan konten acara di poin ketiga yang kami mulai kegiatan pelatihan di sini dari 27 Februari sampai 14 April. Tanggal 15 kami melakukan resital. Jadi ini semacam bukan hanya semacam program pelatihan, tetapi kami juga melakukan latihan, bukan hanya program pelatihan untuk penguatan konten, tapi kami juga melakukan kerja-kerja latihan-latihan kecil seperti misalnya latihan kuratorial gitu. Jadi proses pelatihan didampingi oleh fasilitator. Fasilitator ini sebagian adalah teman-teman yang mengikuti proses Tubaba Art Festival dan Sekolah Seni Tubaba sejak awal tahun. Program ini dicanangkan sekitar mulai tahun 2016 gitu. Lalu mereka terus berproses sampai hari ini mereka sekarang mendapatkan ruang untuk mengeksplor lebih dalam konteks fasilitasi maupun terlibat lebih jauh dalam konteks untuk mengkonsep atau merancang Tubaba Art Festival. Di tanggal 15 resital nanti ada tari, teater, seni rupa, musik ada 2, perkusi dan gitar, terus teater, musik, tari, seni rupa, apalagi ya saya lupa teman-teman, ada yang bisa membantu atau cuma ini ya? Sampai lupa saya. Cais? Ini aja Cais ya? Oke, itu kurang lebih. Jadi kami membuat resital di tanggal 15. Resital ini juga, di dalam resital ini kami juga melakukan kerja kepanitiaan atau kerja organisasi, di mana secara komposisi mereka yang terlibat di kepanitiaan atau pengorganisasian resital adalah pertama para peserta pelatihan di semua bidang seni yang tadi saya sebutkan, kedua teman-teman fasilitator, ketiga para volunteer, keempat teman-teman kolaborator yang datang dari luar Tubaba, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada saya dari Jogja dan banyak yang lain. Yang ini menjadi semacam tahapan awal kami untuk membentuk organisasi festival secara lebih matang. Jadi yang membedakan kepanitiaan atau struktur festival ini dengan sebelum-sebelumnya gitu. Yang pertama, kalau direktur festival tetap sebagai sebuah triplet, direktur festival Tubaba Art Festival adalah Semi Ikra Anggara yang mungkin hari ini belum bisa hadir karena sedang sibuk gitu. Jadi saya mewakili untuk presentasi. Lalu secara komposisi kepanitiaan yang terlibat adalah teman-teman dari kolektif seni Tubaba dan teman-teman yang menjadi panitia resital yang nantinya terlibat sebagian besar di Mini Tubaba yang pernah kami sampaikan di presentasi sebelumnya. Di ini aja slide-nya, slide berikutnya. Sorry ya. Terus dan terus oke di sini dulu boleh. Di struktur kepanitiaan ini yang terlibat secara komposisi kolektif seni Tubaba, teman-teman kolaborator yang berasal dari luar Tubaba, terus teman-teman yang secara sukarela terlibat dalam kepanitiaan, terus alumni dari Sekolah Seni Tubaba, dan teman-teman dari Sekolah Seni Tubaba yang masih aktif dalam proses pelatihan. Jadi di program Mini Tubaba, slide sebelumnya Dang, tolong. Ya, ini timeline besar dari program Mini Tubaba yang kemarin kami sampaikan bahwa kami ingin membuat negara di dalam negara begitu. Jadi Mini Tubaba adalah berisi teman-teman muda berusia 13 tahun sampai 17 tahun yang nantinya mereka akan membuat dalam tanda kutip simulasi atau miniatur negara yang itu merupakan semacam layer kepanitiaan atau layer organisasi dari Tubaba Art Festival. Jadi
yang teman-teman yang ada di Mini Tubaba, mereka akan aktif menjadi panitia dengan ditampingi oleh tadi struktur yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yang komposisinya adalah teman-teman dari kolektif seni Tubaba dan beberapa volunteer atau kolaborator. Mungkin begitu. Jadi secara garis besar sebenarnya secara struktur kepanitiaan lebih banyak pelibatannya itu di wilayah-wilayah sanggar atau komunitas. Kami memang berusaha terus, jadi bukan hanya dalam konteks mereka membantu pendanaan atau mensupport ini dalam konteks administrasi dan birokrasi, SKPD atau OPD, inginnya kami libatkan lebih jauh tentu saja dalam praktik-praktik kerja di lapangan, tapi memang kesulitannya di situ, Kang Heru. Mungkin Kang Heru, Kang Dede tahu sedikit gitu. Kesulitannya di situ, kami agak susah untuk menemukan satu kerja kolaboratif dalam konteks praktik gitu. Karena berbagai hal saya kira bukan cuma soal visi ya, tapi soal kemauan untuk belajar saya kira ini yang perlu digarisbawahi. Tentu saja kami sangat ingin kerja kebudayaan di Tubaba bisa benar-benar sinergi dan ideal, tapi memang itu belum mampu diwujudkan begitu. Bicara soal rekomendasi lokakarya, saya kira dari tadi yang disampaikan Kang Dede dan Kang Heru, kami kayaknya tertarik dengan membuat lokakarya advokasi bagaimana ini bisa mendorong satu regulasi, bahkan bukan cuma regulasi dalam tataran formal, tapi praktik kerja yang sungguh-sungguh dan sinergis. Begitu. Bicara Tubaba Art Festival sebagai satu program unggulan daerah, tentu saja kami harapkan begitu. Kami harapkan mewujud seperti itu. Tapi mungkin yang sedikit membedakan begini. Misalnya kalau yang mungkin umum diketahui, misalnya program atau kegiatan festival yang sangat terkenal dan berjalan sangat sustain, misalnya Pesta Kesenian Bali atau PKB, gitu. Atau Festival Kesenian Jogja. Sebenarnya kami juga menengok festival-festival seperti ini sebagai satu rujukan. Mungkin sedikit yang membedakan gitu. Dua, misalnya Bali dan Jogja. Soalnya ini penting karena kadang kami dibandingkan dua kota ini punya karakter kebudayaan yang sudah kuat dan mapan, sudah berjalan ratusan tahun, sehingga sangat lebih mudah untuk membuat satu selebrasi di mana mereka bekerja di hulu, lalu di hilir, lalu menampilkan kesenian-kesenian atau kebudayaan dalam konteks festival. Sementara di Tubaba, kami bekerja di wilayah hulu. Jadi Tubaba Art Festival ini sebenarnya festival yang memang lebih mengedepankan atau menggarisbawahi proses. Kenapa kami tidak banyak bekerja di wilayah tradisi misalnya? Sebenarnya begini, di Tubaba ada lembaga lain yang namanya Dewan Kesenian Tubaba. Yang mereka ini lebih banyak bekerja di wilayah tradisi, sedangkan kami lebih banyak bekerja di wilayah modern dan anak muda. Kami tidak mampu secara baik alokasi maupun sumber daya manusia gitu untuk menjangkau memang wilayah tradisi secara lebih jauh begitu, karena ada dalam tanda kutip ada nomenklatur kultural gitu. Oke, wilayah kita beda supaya ada pembagian wilayah gitu begitu. Tapi memang pada praktiknya kami juga selalu berusaha untuk melibatkan seni-seni tradisi dalam keterbatasan kapasitas kami gitu. Mungkin begitu secara garis besar. Sebenarnya Tubaba masih dalam proses untuk membangun satu karakter festival yang dianggap ideal bagi kami di sini gitu. Kami di Tubaba dengan Tubaba Art Festival sebenarnya punya misi di balik ini semua adalah bagaimana membentuk satu generasi muda yang lebih tangguh gitu, bukan hanya dalam konteks kerja kebudayaan, tapi bagaimana pemajuan pembangunan di Tubaba. Kenapa ini penting? Jadi begini, Tubaba itu secara umum kualitas SDM-nya lebih rendah mungkin dibandingkan kota lain bahkan mungkin di sekitar Lampung ya. Jadi di sekolah seni Tubaba sendiri atau dalam keorganisasian ada struktur festival, sebagian itu hanya siswa-siswa lulusan SMP atau SMA yang akhirnya berproses bersama di sini untuk meningkatkan kualitas atau kapasitas dia sebagai manusia sehingga bisa melakukan kerja-kerja yang sifatnya lebih intelektual, yang sifatnya juga tidak hanya pragmatis seperti mereka dalam keseharian ke kebun, deres karet, dijual gitu. Mereka belajar hal yang mendasar, belajar teater, belajar musik, belajar multimedia untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi ini Kang Dede,
dalam proses Sekolah Seni Tubaba, akhirnya yang perlu dilihat bukan hanya konten festival yang nampak di panggung atau yang nampak di slide gitu, tapi memang perlu dibaca dan digarisbawahi bagaimana kerja kepanitiaan di belakangnya, bagaimana pembentukan organisasi di belakangnya. Mungkin ini juga kami tawarkan sebagai satu konsep atau karakter festival yang menggarisbawahi pentingnya proses. Mungkin begitu dulu. Kami mohon masukan, kritikan, dan segala pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Andika. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan sebelum ditanggapi oleh Pak Heru dan juga Pak Dede. Jika belum ada, langsung bisa ditanggapi oleh Pak Heru dan Pak Dede, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya coba duluan ya. Tadi disebut-sebut oleh Bung Andika perbandingan dengan Bali. Saya kira ini patut dipertimbangkan kalau kita kembali pada topik tentang pelembagaan ya. Pelembagaan dari festival agar terjamin keberlanjutannya, rutinitasnya, dan agar benar-benar menjadi kebijakan resmi dari daerah Kabupaten Tubaba dalam hal ini. Saya kira menarik kalau kita mau coba perbandingkan dengan Bali ya, karena seingat saya memang di Bali sudah ada cukup banyak kegiatan yang keberlanjutannya terjamin sejak dari masa sebelum ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan segala macam turunannya seperti PPKD ini. Jadi maksudnya adalah mungkin kita bisa ya kalau istilah ala perwakilan rakyat kan studi banding ya. Pada kasus Bali dan saat ini kebetulan kan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsinya adalah teman kita, jadi rasanya bisa mencari hubungan tidak terlalu sulit. Oke, itu mungkin kita bisa catat ya, karena terus terang saya juga tidak benar-benar tahu bagaimana teman-teman di Bali melakukan hal itu. Sekali lagi catatan saya adalah pelembagaan berbagai kegiatan di Bali itu sudah terjadi sebelum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sebelum ada PPKD. Itu kasus yang menarik. Kita harus diskusi lebih lanjut soal ini. Hanya saja kalau misalnya kita mau melakukan perbandingan itu, nanti kita bisa bantu untuk berkomunikasi, berkorespondensi ya dengan teman-teman di Bali. Itu poin pertama. Lalu komentar saya kedua tentang tim kerja, Mas Abi tolong ditampilkan struktur tim kerja yang direkomendasikan oleh Platform Indonesiana. Teman-teman kami panel ahli Platform Indonesiana sudah membuat rekomendasi tentang struktur tim kerja. Saya selalu bilang bahwa struktur ini bukan harga mati, artinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya saja ada ruang lingkup kerja atau deskripsi tugas yang menurut kami itu penting untuk diadakan ya dalam tim kerja tersebut. Namanya sih bisa diubah, bisa disesuaikan, bisa dipertukarkan, tapi ruang lingkup tugasnya yang perlu digarisbawahi. Nah, dari susunan yang tadi dipresentasikan Bung Andika, salah satunya saya kira yang belum ada adalah tim pengelolaan pengetahuan. Tapi kerjanya dilakukan ya. Begini maksud saya, struktur kepanitiaan yang sudah dibuat oleh teman-teman Tubaba Art Festival itu tidak menyertakan tim pengelolaan pengetahuan, tapi pekerjaan tim pengelolaan pengetahuan itu sudah dilakukan. Tadi misalnya yang dari sesi pertama disebut-sebutkan miniatur negara ya. Nah, tim pengelolaan pengetahuan akan menjadi tim yang paling bertanggung jawab untuk merumuskan narasi tentang hal ini. Apa sih yang dimaksud dengan membuat miniatur negara itu? Nah, pindah ke pojok paling kanan, tim kurator. Tim inilah yang kemudian menerjemahkan bagaimana narasi tersebut atau konsep tersebut itu bertransformasi jadi sejumlah programasi, itu yang kita sebut programasi. Mas Abi lanjut ke deskripsi yang di halaman berikutnya. Nah, ini tadi
saya sebutkan, tim kurator bertanggung jawab merancang konsep dan program kegiatan serta menuliskan pertanggungjawaban kuratorial. Sementara tim pengelola pengetahuan bertugas memperdalam objek pengajaran kebudayaan melalui riset serta mengeluarkan dokumen OPK serta ekosistem yang mendukungnya. Jadi tadi kan sudah disebutkan jenis-jenis keseniannya, maka misalnya kondisi tentang jenis kesenian itu di Tubaba itu narasi yang perlu dikumpulkan oleh tim riset yang ada di dalam tim pengelolaan pengetahuan. Sementara tim kurator akan menerjemahkannya menjadi sejumlah pertunjukan, misalnya pergelaran, pameran dan seterusnya. Tapi di balik semua itu, apa yang disebut miniatur negara, menurut saya itu bagian konseptual yang paling penting dari Tubaba Art Festival. Nah, dalam hal ini tim pengelolaan pengetahuan dan tim kurator bisa bahu-membahu ya untuk merumuskan konsep yang menjadi penyangga dari festival ini. Lanjut halaman berikutnya, Mas Abi. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipertukarkan ya, manajer teknis, perlengkapan. Tadi saya agak lupa, tapi istilah-istilahnya agak berbeda tadi. Nanti tinggal dibikin komparasinya saja. Nah, kalau kami merumuskan direktur arsitek dan direktur program itu sebagai para direktur yang menerjemahkan langsung apa-apa yang menjadi keputusan tim kurator. Direktur artistik tentu saja aspek artistiknya, sementara direktur program itu adalah eksekusi ya, pelaksanaan dari program-programnya. Nah, hal ihwa artistik itu misalnya termasuk tentang lokasi, kemudian perlengkapan, jadi misalnya termasuk tata panggung, tata cahaya dan seterusnya. Sementara program itu di situ bisa penunjang-penunjang seperti misalnya koordinasi dari pelaksanaan masing-masing acara yang tadi sudah juga dipaparkan. Jadi kalau ada banyak acara, maka manajernya juga butuh lebih banyak, termasuk liaison officer dan seterusnya. Kalau misalnya ada program residensi internasional, maka ada manajer untuk residensi internasional yang di bawah koordinasi direktur program. Kira-kira itu. Saya lemparkan ke Mas Dede, silakan. Ya, baik, Kang Heru, Bung Heru. Ya, saya menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan atau diberi cetak tebal ya oleh Andika tadi ya, Mas Andika, mewakili teman-teman kolektif seni di Tubaba. Pertama, saya sepakat ya bahwa Tubaba ini mungkin salah satu model menarik pengembangan atau pemajuan kebudayaan di daerah-daerah di mana kesenian tradisi atau bahkan kehidupan tradisional secara umum itu sebenarnya garisnya sudah sangat putus-putus dengan kehidupan di masa kini gitu ya. Yang tentu saja berbeda konteksnya dengan daerah-daerah lain, katakanlah hampir di sepanjang Sumatera ya, di mana kehidupan tradisi itu masih sangat kental atau bahkan tebal garisnya terhubung dengan sedemikian rupa dengan kehidupan di masa sekarang. Itu satu hal yang saya kira bisa kita sepakati bahwa Tubaba itu bisa sangat berbeda konteksnya. Dan pemahaman atas konteks ini penting karena untuk melihat gitu kenapa di Tubaba gitu kita seperti melihat ada proses katakanlah okulasi atas kesenian-kesenian tradisi ya, okulasi atas kesenian-kesenian kontemporer yang tiba-tiba datang gitu di Tubaba dan kemudian menjadi bagian dari dinamika kebudayaan di Tubaba ya. Kita lihat bagaimana situs-situsnya direkayasa, kemudian bagaimana kesenian-kesenian kontemporernya juga tiba-tiba hadir gitu, dan tidak ada salahnya karena saya kira justru ini memang peluang yang terbuka di Tubaba ketika garisnya sangat putus-putus dengan kehidupan tradisional dan kesenian tradisional secara lebih khusus, maka kemungkinan untuk membuat lompatan, katakanlah begitu, itu jauh lebih besar peluangnya dilakukan di Tubaba. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saya sepakat bahwa proses institusionalisasi atas
Tubaba Art Fest juga tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi kita harus melihat bahwa itu adalah salah satu instrumen yang sangat kita perlukan gitu untuk mendorong institusionalisasi dalam pengertian yang lebih katakanlah yang lebih hakiki gitu atau lebih ontologis gitu ya. Jadi karena saya mungkin melihat gitu bahwa sekilas ada bukan keraguan, tapi saya melihat ada keinginan juga dari teman-teman di Tubaba, barangkali juga berangkat dari pengalaman selama ini bahwa regulasi katakanlah dalam pengertian formal itu kadang-kadang juga belum merupakan satu jaminan bahwa satu kegiatan budaya atau pemajuan kebudayaan secara umum itu kemudian memiliki katakanlah masa depan ya atau memiliki kontinuitas atau memiliki jaminan untuk tetap berlanjut dari waktu ke waktu gitu. Betul, saya sepakat. Jadi ada yang lebih substansial, ada yang lebih bahkan lebih hakiki gitu, yaitu pemahaman bersama sebenarnya dari seluruh komponen atau dari seluruh seluruh agen di dalam ekosistem kebudayaan di Tubaba gitu. Nah, di mana ekosistemnya juga sebenarnya tidak terlalu rumit mungkin di Tubaba ya, karena ya itu tadi misalnya masyarakat adat atau yang di beberapa tempat merupakan salah satu agen yang kuat dan seringkali juga butuh pendekatan tersendiri untuk bisa diajak di dalam gotong royong kebudayaan. Nah, di Tubaba mungkin tidak sekuat itulah, katakanlah begitu ininya. Itu di sisi yang lain saya kira, tapi itu akan sangat membutuhkan proses yang panjang. Jadi karena itu saya kira salah satu instrumen yang bisa didorong itu adalah regulasi atau dalam pengertian institusionalisasi secara legal formal gitu ya, yang nampak melalui regulasi. Jadi tapi mungkin tadi sudah terbayangkan sedikit barangkali salah satu salah satu lokakarya yang bisa di lokakarya luring yang mungkin perlu dilakukan di Tubaba adalah perihal advokasi ya. Oke. Di sisi yang lain saya melihat begini. Ketika saya datang ke Tubaba tahun 2020 ya, Tubaba Art Fest yang ke-6 itu saya juga melihat begini, masih ada gap dalam pengertian perbedaan yang saya tangkap waktu itu sebagai penonton antara cita-cita yang tadi disampaikan oleh Mas Andika dengan materi-materi festival yang kemudian tampil. Jadi kalau cita-citanya adalah edukasi atas masyarakat di Tulang Bawang Barat dan kemudian lebih berorientasi pada proses gitu. Apa yang saya lihat di Tubaba Art Fest waktu itu masih berorientasi pada hasil atau bahkan masih berorientasi pada artistika gitu ya. Jadi pada bentuk ya, karena saya ingat waktu itu bahkan ada karya itu yang ditampilkan itu salah satunya adalah dance film gitu. Kemudian ada penulisan penulisan juga, ada beberapa karya lah yang menurut saya dalam tanda petik kontemporer. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh karena menurut saya jadi belum terlalu relevan sebenarnya materi-materi yang tampil di dalam festival itu dengan katakanlah dalam tanda petik ideologi yang tadi disampaikan oleh Mas Andika ya. Ideologi dari Tubaba Art Fest sebagai satu instrumen bagi proses edukasi masyarakat secara lebih luas gitu. Nah, kalau kalau kemudian kita bisa lebih fokus pada ideologi itu, saya kok membayangkan Tubaba Art Festival itu justru adalah festival yang memberi janji kepada calon penonton, katakanlah begitu, tentang
adanya tontonan yang bukan tontonan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita pinjam istilahnya Lono Simatupang gitu, ada dua jenis tontonan, tontonan yang benar-benar tontonan dan tontonan yang sebenarnya bukan tontonan gitu. Jadi mungkin di Tubaba kita bisa menyaksikan yang kedua ini karena tidak banyak festival yang bisa menjanjikan itu ya. Saya kira karena semua festival memang janji utamanya kepada calon audiens itu adalah tontonan yang benar-benar tontonan gitu. Sudah jadi, kita tidak bisa lihat behind the scene-nya, kita tidak bisa lihat prosesnya gitu loh. Yang kita lihat adalah karyanya yang sudah jadi gitu ya. Nah, ini bagian dari diskusi yang penting saya kira kalau memang kita lalu ingin berorientasi pada prosesnya dalam tanda petik, maka mungkin salah satu konten yang bisa ditawarkan atau salah satu materi kegiatan yang bisa ditawarkan oleh Tubaba Art Fest dan mungkin akan menjadi cara kita membuat diferensiasi antara festival ini dengan festival-festival yang lain, itu adalah bahwa di Tubaba Art Fest kita bisa lihat proses. Yang kita tonton adalah proses gitu. Tentu saja dengan satu dua hal kita harus bisa berkompromi bahwa juga mungkin ada apa yang tadi disampaikan bahwa prosesnya sudah mulai dari sekarang, jadi mungkin nanti ketika Tubaba Art Fest diselenggarakan yang mungkin bisa dihadirkan justru adalah hasil dari proses itu gitu. Jadi Lokakarya sudah berlangsung sekarang, tapi dia harus tetap bisa dibedakan dengan apa namanya dengan karya artistik estetik yang lain gitu ya, karena mungkin ketika dia ditampilkan sebagai hasil pun penonton dalam tanda petik atau kita semua sebagai partisipan masih ditawari atau kemudian diberi kesempatan untuk bisa ikut menyaksikan dalam tanda kutip dan juga pada saat yang sama sebenarnya berefleksi atau bahkan ikut memberi kritik autokritik atas prosesnya misalnya. Jadi memang hasilnya kita tampilkan, tapi kemudian mungkin kita juga bisa setelahnya gitu katakanlah kayak diskusi pasca pentasnya gitu, yang kita diskusikan adalah prosesnya secara lebih jauh gitu. Jadi si karya sendiri akhirnya dilihat sebagai bukan sebagai satu produk artistik estetik murni, tapi sebagai satu sebagai satu model yang kita pelajari untuk kemudian lebih jauh mendiskusikan tentang proses yang telah dilalui untuk penciptaan model itu. Itu saya kira juga akan menarik karena tadi Mas Andika cerita soal itu gitu bahwa ada dan saya kira saya sepakat sih kalau kita berada di Tubaba agak seminggu 2 minggu gitu kita akan langsung memahami bahwa bagi sekolah seni Tubaba gitu itu sebenarnya yang jauh lebih dicari adalah menyediakan katakanlah semacam kurikulum bagi anak-anak muda, bagi anak-anak hingga remaja hingga pemuda di Tulang Bawang Barat untuk kemudian menyiapkan dirinya gitu dalam tanda petik menghadapi kehidupan yang kalau di Tubaba ya dalam tanda petik ya relatif cukup keras saya kira gitu ya. Jadi mungkin kalau tanggapan saya ya mungkin justru harusnya materinya direlevankan saja dengan cita-cita ya atau bahkan ideologi yang sudah dicanangkan atau sudah ditancapkan itu tadi gitu. Karena mohon maaf kalau di Tubaba yang Art Fest yang pernah saya datang, saya kira orientasinya masih pada bentuk, masih pada hasil, masih pada karya-karya karya-karya yang mengedepankan artistika dalam tanda petik. Tentu saja itu bukan sesuatu yang haram gitu ya. Tapi mengingat bahwa yang terlibat di dalam karya-karya artistika itu sendiri juga bukan kebanyakan ya atau mayoritas masih belum merupakan anak-anak atau katakanlah teman-teman dari Tubaba sendiri, melainkan masih oleh teman-teman saya juga tidak mengatakan ini sesuatu yang salah ya, tapi faktanya begitu gitu bahwa dalam karya artistika itu sendiri pun
yang hadir atau yang tampil dalam tanda petik itu adalah teman-teman yang lebih banyak masih dari luar Tubabanya sendiri gitu, belum dari Tubabanya. Nah, ini yang mungkin itu salah satu hal yang menarik untuk menyusun katakanlah kerangka intelektual dari pelaksanaan Tubaba Art Fest tahun ini. Barangkali itu tanggapan saya. Jadi menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi, dan kita bisa diskusikan lebih jauh perihal ini nanti. Baik Mas Abi, saya kembalikan dulu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dede. Untuk teman-teman di Kabupaten Tubaba, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau menanggapi terkait usulan yang tadi Pak Dede utarakan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Abi. Terima kasih Kang Heru, udah Dede. Terima kasih. Ya untuk Kang Heru, iya Kang, terima kasih masukannya untuk struktur. Saya kira juga benar juga ya tadi yang sampaikan Kang Heru. Jadi ya ada beberapa memang yang pekerjaannya ada, tapi mungkin penamaannya itu yang mungkin sedikit berbeda, dan itu nanti akan kami sesuaikan. Nanti kita bisa juga mungkin komunikasi masukan-masukan lagi untuk struktur supaya lebih relevan saya kira dengan festival ini. Begitu Kang Heru, kami terima kasih untuk masukannya, diingatkan pentingnya tadi kuratorial, terus apa lagi tadi, beberapa divisi ya. Ya, nanti akan kami cermati lagi, kami diskusikan secara internal supaya strukturnya lebih pas atau sesuai kebutuhan. Begitu, oke. Begitu untuk Kang Dede. Ya, terima kasih udah Dede masukannya. Ya mungkin begini dulu. Tubaba Art Festival kita jalankan sudah ke-7 ya, di tahun ke-7 gitu. Dan secara format terus kami lakukan banyak perubahan, penyesuaian karena banyak hal. Yang pertama begini, Tubaba perlu dibaca bukan sebagai wilayah geografis. Itu salah satu misi atau cita-cita yang memang diharapkan dari, bukan hanya dari festival ini, sebenarnya itu yang diharapkan dari Pak Umar, Bupati pada saat itu, bicara Tubaba sebagai masa depannya tulang Bang Barat. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi Tubaba dalam konteks Tubaba Art Festival tidak hanya merujuk pada pengertian Tubaba sebagai wilayah geografis, tapi Tubaba Art Festival, kalau kita pendekkan di-highlightkan di Tubabanya, Tubaba sebagai laboratorium, Tubaba sebagai kata sifat, Tubaba sebagai kata kerja. Jadi bicara soal konten festival misalnya, kita tidak cukup bicara hanya apa yang ada di Tubaba dan apa yang bisa kita tampilkan. Tidak. Tubaba menjadi ruang pertemuan. Itu menjadi karakter festival atau Tubaba Festival sejak tahun pertama kami bina. Jadi misalnya tadi Kang Dede bilang teman-teman dari luar, termasuk saya sendiri dari Jogja, kami bekerja bersama di sini atas nama Tubaba. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa konsep pengembangan kebudayaan yang kami gunakan atau kami pinjam pada mungkin persentase tertentu adalah konsep hijrah dalam Islam. Saya bicara ini lagi nih, mumpung masih Ramadan. Bagaimana pertemuan kaum Ansor dan Muhajirin. Mungkin bukan cuma Lampung atau Tubaba yang sangat multikultural, tapi kami ingin meng-highlight Tubaba sebagai kota multikultural, sebagai kota transmigrasi, di mana pertemuan orang Ansor dan Muhajirin itulah yang membuat peradaban Islam sampai pada peradaban Madinah Al-Munawwaroh atau Madinah yang terang benderang. Ini memang sebuah utopia atau mimpi besar gitu. Tubaba Art Festival itu hanya salah satu simpul yang berharap, yang punya cita-cita untuk mewujudkan itu. Gitu. Terus bicara soal bagaimana kerja pemberdayaan atau pembelajaran atau pendidikan di balik program atau platform Tubaba Art Festival. Sebenarnya begini, bicara soal estetika misalnya, ya kami selalu bekerja dalam olang-alik estetika antara estetika pemberdayaan masyarakat dan estetika yang berorientasi pada capaian artistik tertentu yang dia bisa dibaca baik sebagai sebuah karya seni dalam medan sosial kesenian maupun bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, bicara soal proses, Tubaba Art Festival sebenarnya sebuah proses yang persiapannya sangat panjang dan bertahap dari tahun pertama sampai hari ini.
Jadi kalau saya bilang tanggal 15 besok ada resital, karena ada proses panjang sebelumnya. Jadi Tubaba Art Festival itu sebenarnya prosesnya begini dulu, Kang Didi. Kami melakukan proses pelatihan kesenian, kami wujudkan di tengah-tengah proses, kami perpanjang lagi prosesnya, kami wujudkan lagi dalam bentuk presentasi, diproses lagi, sampai kami memperbesar proses presentasi ini menjadi festival gitu. Jadi festival ini bisa dibilang salah satu titik pijak proses. Jadi tidak bicara festival sebagai muara dari proses ini. Festival secara pengorganisasian kami posisikan sebagai proses pembelajaran bersama. Itu yang perlu digarisbawahi. Terus yang kedua, ya, memang kami juga punya orientasi capaian-capaian artistik tertentu. Kami mengundang orang-orang tertentu seperti Ayu Permata misalnya kalau bicara dance theater. Yang prosesnya adalah melibatkan teman-teman di sini dalam workshop bersama, lalu penciptaan karya bersama. Jadi terjadi ruang pertemuan. Kembali tadi saya bilang soal hijrah tadi. Jadi bagaimana teman-teman kalau bicara geografis dari luar Tubaba, yang KTP-nya bukan orang Tubaba, lalu bekerja bersama di Tubaba untuk menghasilkan sebuah karya. Capaian-capaian artistik saya kira memang sebenarnya penting gitu. Kami kira penting. Ini bicara soal bagaimana naluri kita sebagai seniman, dan ini juga proses pembelajaran untuk teman-teman di sini. Kami memang punya cita-cita gitu bagaimana Festival Tubaba juga dipandang sebagai sebuah festival dengan karakter yang khas, yang tadi dia jadi punya satu jembatan antara keinginan atau motivasi untuk mewujudkan satu pendidikan karakter, satu pengembangan masyarakat, dan bagaimana capaian-capaian artistik yang itu juga dibaca pada medan sosial kesenian yang mungkin kalau bicara soal level pada level-level advance atau level-level yang lebih tinggi gitu. Wujud-wujud konkretnya misalnya dari program Spa Seni Tubaba, teman-teman akhirnya bisa atau dapat kesempatan berpameran di Artjok. Kami tidak mengabaikan hal-hal ini sebagai memang bagian penting dari proses pembelajaran. Akses, jaringan, capaian artistik itu menjadi salah satu semacam stimulan, bisa juga dibilang semacam suplemen yang saya kira itu juga bagian dari hak teman-teman di sini dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman juga punya satu referensi yang lebih jauh, yang lebih banyak soal kesenian dan kebudayaan. Misalnya teater gitu, Kang Dede. Teater itu kalau proses awal di sini kami dulu riset bersama teman-teman, mereka menceritakan pengalaman kehidupannya, lalu kami mencoba menengok cerita-cerita lokal dan kami wujudkan dalam pertunjukan. Itu di tahun-tahun pertama. Tahun kedua kami masuk ke wilayah-wilayah yang berbeda, sampai di tahun ketiga kalau tidak tahun keempat, kami perkenalkan mereka dengan pertunjukan teater realis. Kami buat festival teater realis. Di kali ini kami buat pertunjukan teater musikal anak. Jadi kami kalau boleh mengkritisi bahwa kadang kerja-kerja kesenian yang inginnya mewujudkan karakter, menumbuhkan pendidikan, kadang seringkali berhenti pada estetika-estetika yang kalau saya bilang pada umumnya. Saya sedikit punya pengalaman kerja pemberdayaan seperti ini di beberapa daerah atau beberapa kota, yang wujud-wujudnya hampir sama aja, dan biasanya malah mengalami kemandekan di tahun tertentu. Akhirnya ini hanya dibaca semacam kerja-kerja LSM pada umumnya. Nah, kami tidak ingin kerja-kerja pemberdayaan di Tubaba dalam yang berbasis kesenian hanya dibaca seperti praktik-praktik atau ekspresi kerja-kerja LSM semata. Kami tidak ingin mengabaikan bagaimana pentingnya capaian artistik. Bahkan kami punya cita-cita bisa mengundang seniman-seniman lain gitu yang bisa membawa karyanya ke sini untuk dibaca bersama di Tubaba. Tidak hanya menjadi semacam satu ikon festival, tapi ini menjadi semacam wahana pembelajaran. Itu yang selalu kami harapkan. Gitu. Mungkin teman-teman fasilitator di sini ya, ada Cak Ismail, ada Malwa, ada Mbak Naya, ada Kiki, ada teman-teman di sini yang terlibat proses sejak awal, mungkin bisa sedikit bercerita dan menyampaikan bagaimana pengalaman teman-teman. Ini juga, jadi teman-teman yang saya sebutkan namanya, itu fasilitator kegiatan di sini, mereka terlibat awalnya sebagai peserta, mereka mengisi acara, terlibat pelatihan, hari ini fasilitator, dan mereka sekarang sedang belajar menjadi dalam tanda kutip kurator festival kecil-kecilan. Jadi itu, Kang Dede, proses pembelajarannya gitu.
Cak Ismail itu Ustadz kampung, guru ngaji, dulu nggak tahu apa-apa nih Cak Is, cerita Cak Is dikit. Ikut residensi Ramadan, sekarang sudah menjadi state manager festival gitu. Mbak Naya dulu guru, ibu jadi sibuk jadi ibu rumah tangga, ini jadi fasilitator tari. Dan nantinya akan bertanggung jawab pada divisi tari atau seni, bagian dari divisi dipertunjukkan pada festival. Jadi prosesnya begitulah Kang Dede. Mungkin kami memang perlu dibantu oleh Kang Dede, oleh Kang Heru untuk menemukan ini satu formulasi yang lebih pas, benang merah antara bagaimana proses kesenian menjadi proses untuk pengembangan SDM atau pemberdayaan masyarakat, dan capaian-capaian estetikanya bisa punya benang merah. Jadi kita dibaca di medan sosial masyarakat Tubaba secara umum dan dibaca di medan sosial seni profesional. Mungkin begitu cita-citanya gitu. Begitu Kang Dede. Silakan teman-teman lain kalau mau menambahkan. Terima kasih. Oke. Ya, saya udah ketemu Cak Mail di sana. Oke. Gitu. Halo, assalamualaikum. Salam, Pak Irul. Ini HP-nya satu untuk berdua, Pak. Boleh kok, satu untuk Iya. bertiga. Nah, ini saya salah satu fasilitator dari kelas tari anak. Alhamdulillah saya ikut berproses di Tubaba ini selama berapa tahun Dan ya? 8 tahun. 8 tahun, dari tahun 2016. Saat itu saya ikut teater sama Mas Andika dan Bang Semi. Sampai sekarang ini setelah kemarin-kemarin hanya menjadi peserta, ini diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator untuk kelas tari anak. Alhamdulillah banyak kemajuan yang saya dapat dari Tubaba ini. Yang tadinya kami hanya menjadi penari pada tahun 2000. Itu kami 2020 kami bekerja dengan Ayu Permata saat itu memproses sebuah karya tari, sebuah film yang berjudul Napah Ninge, Remember. Itu kami diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Cak Ayu untuk membuat sebuah garapan tari yang sungguh berbeda dari biasanya. Gitu, Pak. Kalau yang untuk saat ini, kami bekerja sama dengan Ahmad Susantri. Nggak hanya saya sendiri, ada Kiki, ada Mbak Kusnul. Nah, kalau Kiki ini, dia sekarang sebagai mahasiswa di sebuah universitas di Tubaba ini, dan kalau Kusnul ini, dia sebagai penjahit. Kami ini dari berbagai kalangan, nggak cuman satu gitu, tapi kita dari berbagai macam kalangan, belajar bersama di sekolah seni, mau belajar, mau terbuka, dan mau berjejaring, mau belajar dengan yang lain gitu, Pak. Jadi di proses ini kami baru bersama anak-anak untuk membuat sebuah karya baru yang disebut dengan koreografi lingkungan. Nah, itu kan tahun kemarin yang tahun 2021 kami bersama Kak Ahmad Susantri membuat juga garapan itu tentang set spesifik dance yang ada di Pasar Pulau Kencana. Di situ kami masih menjadi penari, tapi juga memberi sedikit ide atau gagasan. Nah, sekarang ini kami lebih lagi karena di sini kami tidak menjadi penari, tapi kami menjadi fasilitator. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi kami untuk belajar, untuk mendidik, mengarahkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Di situ tempat bermain sekaligus tempat belajar. Di situ sih proses kami untuk banyak belajar dan mengetahui banyak hal dan berjejaring. Terima kasih, Pak. Siapa tahu teman-teman yang lain ada yang menambahkan, Kak Kiki, Kak Kusnul, Cak Is, atau kelas perkusi. Monggo silahkan. Mana Cak Is? Mana Cak Is? Belum ada suaranya. Saya punya
pakai punya Mas Andika karena punya saya lagi error HP-nya. Oke Bang Dede, Bang Heru, ketemu lagi. Ya, nggak apa-apa handphonenya berdua, yang penting isi daftar hadir ya. Ya. Cak Is tuh mengikuti jejaknya Semi ya, jadi sering error HP-nya. Iya Bang, kan bisa kan tiba-tiba itu mau ini karena memang suaranya nggak muncul, malah nggak bisa kebuka. Ya, saya merupakan ini ya salah satu alumni murid ya dari Sekolah Seni Tubaba yang kebetulan dari proses yang cukup panjang ya, kurang lebih 5 tahun itu sampai akhirnya saya dipercaya untuk menjadi stage manager di festival yang hari saat ini dan juga festival-festival yang kemarin gitu. Dan tentunya sangat adanya sekolah terutama ini sangat banyak merubah pandangan saya gitu ya, yang dulunya benar-benar tidak tahu apa-apa gitu, dengan telatennya teman-teman memberikan motivasi dan terus belajar untuk mengembangkan kemampuan saya gitu. Karena memang basicnya sebenarnya saya nggak ada seni-seninya sama sekali gitu. Tiba-tiba diajak residensi tahun 2017, 2018 saya diajak untuk workshop teater anak sama Kang Bahar Merdu waktu itu, dan sampai kita mendirikan sanggar teater sendiri di kampung gitu. Setelah berdiri sanggar, kemudian kita mencoba membuat komunitas bersama para pemuda yang semuanya ini dipayungi oleh Sekolah Seni Tubaba sebagai salah satu fasilitator penunjang untuk kegiatan komunitas-komunitas yang ada di kampung. Nah, seperti itu sih cerita singkatnya mungkin Bang Dede sama Bang Heru. Ya, makasih Cak Is. Siap, sama-sama. Ditunggu di Tubaba. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan ke sana, karena kalau sekarang saya posisinya menggantikan Mbak Ade ya, jadi mungkin Mbak Ade. Siap. Oke, ya, justru begini tanggapan saya sebenarnya, justru saya tadi menggarisbawahi ya, bahwa saya memang melihat apa yang terjadi di Tubaba ini bagi saya menarik karena itu tadi saya menggarisbawahi meminjam istilah dari biologi atau ilmu pengetahuan alam secara umum. Itu saya melihat satu metode yang diterapkan di Tubaba Art Fest itu kan kayak okulasi. Jadi ada tunas gitu di luar batang yang besar itu, yang kemudian ditempel dalam tanda petik di batang itu, lalu dia menjadi salah satu cara untuk kemudian katakanlah memperbanyak kemungkinan atau memperluas kemungkinan. Dan saya kira tidak ada yang salah dengan itu. Saya sudah garis bawahi tadi gitu. Saya tidak juga melihat bahwa kedatangan berbagai seniman berbagai seniman ke Tubaba sebagai salah satu hal yang perlu dilihat sebagai masalah, tidak gitu. Tapi penekanan saya adalah bahwa kalau misalnya ya, tapi Kang Mas Andika sudah menggarisbawahi bahwa memang sebenarnya ini ada dua hal sekaligus yang ingin dicapai gitu ya. Ya tidak ada yang salah juga dengan itu, tapi tentu kita akhirnya butuh resource, butuh sumber daya yang cukup besar untuk kemudian bisa melakukan kedua-duanya. Dan juga estetikanya itu kan ya bisa sangat organik ya, bisa sangat organik, artinya saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang datang dari luar dalam tanda petik itu harus selalu dilihat sebagai suatu bentuk bahaya dalam tanda kutip, tidak juga gitu ya. Dan bahwa sejauh ini kemudian justru proses-proses bersama dengan teman-teman yang datang dari luar Tubaba itu justru merupakan metode utama kan dalam hal menciptakan dinamika di dalam Sekolah Seni Tubaba secara khusus, dan mungkin
pemajuan kebudayaan Tubaba secara umum. Jadi nggak apa-apa itu diteruskan gitu, tetapi saya lebih menyarankan bahwa karena itu adalah hal yang khas di Tubaba, kenapa bukan itu yang menjadi dalam tanda petik konten utama festivalnya, di mana dalam tanda petik yang bisa ikut belajar bukan lagi hanya mereka yang terlibat di dalam kolaborasi, tapi juga mereka yang datang pada saat festival itu bisa melihat proses pembelajaran itu, dan saya kira mereka juga akan ikut bisa belajar tentang bagaimana, karena kita memang tidak punya, tadi juga disinggung oleh Mas Andika ya, kita memang tidak punya banyak pilihan untuk melihat mana sih contoh pemberdayaan atau contoh pemberdayaan sendiri satu masalah bagi kita ya, terutama dari segi istilah ya, sudah semakin banyak yang memperkarakan itu gitu. Tapi oke lah, kita pakai saja dulu itu gitu. Tapi mana sih contoh percepatan pendidikan masyarakat yang bisa dilakukan melalui seni yang bisa kita lihat. Nah, saya kira Tubaba bisa mengambil peran itu gitu loh. Jadi sebagai satu model, sebagai salah satu prototipe dari proses percepatan peningkatan kapasitas melalui seni gitu ya. Jadi penekanan saya pada itu gitu. Nah, ini yang bagi saya di dalam materi festival, mungkin saya kurang beruntung juga karena saya datang di festival yang kebetulan tidak memperlihatkan itu secara cukup masif menurut saya gitu. Padahal ya kalau Mas Andika tadi bilang tahun ini mungkin ada perubahan, ya mudah-mudahan arah perubahannya ke sana. Jadi kita bisa lihat itu gitu ya. Karena saya ingat misalnya dulu ada wacana teater rakyat ya, di mana beberapa orang pelaku teater, termasuk beberapa orang Romo gitu, pergi ke Filipina, kemudian melihat bagaimana teater rakyat di sana dikembangkan gitu. Teater sebagai salah satu media media pemecah kebuntuan sosial, katakanlah begitu. Lalu mereka pulang ke Indonesia dan mencoba membangun sendiri konsepnya di Indonesia dengan tidak bereferensi tepatnya, tapi dengan memantulkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari selama di Filipina misalnya gitu. Nah, apakah hal serupa itu yang mungkin bisa didapatkan pengunjung dalam tanda petik di Tubaba Art Fest gitu loh. Itu yang sedang coba saya bayangkan sebagai salah satu penciri utama dari Tubaba Art Fest sebagai sebuah festival gitu. Bahwa kemudian estetikanya akan sangat tak terduga karena merupakan bentuk eksperimentasi yang terus-menerus, ya saya kira tidak ada yang salah juga dengan itu, silakan aja. Dan tidak ada saya lihat effortnya juga, soalnya juga lumayan ya, maksudnya butuh orang-orang dengan komitmen luar biasa juga untuk kemudian terlibat di dalam apa yang dikerjakan oleh teman-teman Tubaba kan gitu. Maksudnya ada banyak orang ya, termasuk Mas Andika sendiri gitu ya, hijrah tadi ya bahasanya dari Jogja misalnya ke Tubaba, kemudian ada Semi yang kemudian kalau mau pakai istilah hijrah ya berarti Semi harus kita bilang mewakafkan dirinya ke Tubaba gitu ya, hijrah juga dari Bandung ke Tubaba gitu. Jadi nggak apa-apa dengan itu gitu, menjadi salah satu bentuk pertemuan yang tidak berhenti, yang tidak pernah berhenti gitu, pertemuan dari berbagai orang dari berbagai latar belakang. Dan waktu Tubaba yang saya hadiri itu sebenarnya juga udah ada keterhubungan dengan bahkan dengan beberapa seniman, budayawan dan intelektual dari mancanegara kan. Ya, jadi ini yang saya sedang diskusikan adalah bagaimana agar itu yang menjadi tawaran utama dari Tubaba Art Fest gitu. Entah, tentu juga tidak perlu berhenti di situ sehingga format festivalnya akan seperti itu terus, tidak juga, tapi minimal ada 1 atau 2 kali kita bisa lihat itu di Tubaba. Itu yang bisa dipelajari orang gitu. Sehingga calon pengunjungnya Tubaba Art Fest itu misalkan adalah satu komunitas atau satu
lembaga yang juga sedang mencoba mengembangkan konsep pendidikan lokal atau konsep pendidikan untuk masyarakat secara lebih luas gitu. Misalnya, saya membayangkan yang harusnya datang ke Tubaba Advest misalnya adalah teman-teman dari Gayo Educational Institute misalnya ya, yang juga sedang mencoba membangun kurikulum untuk mendidik atau untuk menyediakan ruang bagi self education bagi teman-teman di Gayo gitu, karena mereka sudah memahami gitu ada banyak hal yang tidak mungkin mereka gali melalui pendidikan formal gitu, setinggi apapun itu gitu, dan mereka harus buatkan sendiri katakanlah semacam sekolah untuk diri mereka gitu, untuk mereka mempelajari apa yang benar-benar mereka hadapi dalam hidup itu sebagai petani kopi misalnya. Itu kan teman-teman Gayo Educational Institute tuh salah satu yang mungkin bisa belajar dari Tubaba gitu, karena mereka juga menggunakan seni sebagai bukan sebagai instrumen tapi sebagai wahana untuk mendidik atau meningkatkan kapasitas dari teman-teman di Gayo. Nah, kalau apa namanya, saya membayangkan ada waktunya orang bisa spesifik semacam itu yang bisa datang ke Tubaba Advest. Kalau memang itu yang ingin digarisbawahi gitu ya, bahwa ini bukan festival sebagaimana kebanyakan festival yang berorientasi melulu pada hasil, yang tentu dengan sangat instan juga bisa didapatkan sebenarnya dengan kualitas yang jauh lebih baik gitu loh. Tapi karena ini berorientasi pada proses, jadi kualitasnya ditentukan oleh siapa yang terlibat di dalam prosesnya gitu. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian untuk kemudian di bagaimana caranya itu dikonversi menjadi materi di dalam festival, sehingga lembaga-lembaga yang seperti tadi saya contohkan itu bisa menatap atau melihat Tubaba Advest adalah festival yang mereka harus hadir, mereka harus datang gitu, agar punya pantulan, agar punya perbandingan dan seterusnya. Itu sih penekanan saya lebih pada itu, karena kalau kebetulan waktu Tubaba Advest yang saya datang, saya lebih ketemunya gitu masih pada hasil menurut saya gitu, sehingga saya tidak terlalu banyak bisa mendapatkan bayangan tentang bagaimana sebenarnya prosesnya, kecuali melalui foto-foto dan cerita seperti yang tadi diceritakan oleh Cak Mail. Itu sih, mungkin Kang Heru punya apa ya, pandangan yang lain. Oke, makasih Mas Dede. Saya tadi waktu Mas Dede berkali-kali menggarisbawahi tentang orientasi pada proses, terus terang tadinya saya nggak terlalu mengerti, tapi kemudian ketika barusan teman-teman lain berbicara, saya jadi tersadar satu hal, dan sepertinya ini bisa menjadi salah satu penelitikan yang dilakukan oleh tim pengelolaan pengetahuan dari Tubaba Advest. Jadi kalau kita bicara miniatur negara, negara itu disanggah oleh siapa sih? Kita kan membedakan ya, negara, pemerintah, dan bangsa. Negara tentu saja disanggah oleh bangsa. Bangsa itu bersepakat untuk membuat negara. Saya kira lebih baik kita masuk ke situ. Daripada misalnya tadi pertanyaannya Bung Andika, bagaimana agar berimbang gitu, katakanlah antara pencapaian artistik dan misi advokasi. Itu pertanyaan kalau diparafrasekan bisa jadi begini, apakah seni punya fungsi sosial? Nah, pertanyaan ini sudah berusia sekitar 2000 tahun dan masih tidak ada titik terang tentang jawabannya. Jadi kalau kita di hari ini mencoba menggeluti keberimbangan ini dan tidak melihat titik terangnya, mari kita tidak terlalu merasa bersalah gitu, karena ini pertanyaan purba yang nggak ada habis-habisnya. Tapi bukan berarti kita tidak mengupayakan agar keduanya bisa tetap hadir. Mari kita tetap berupaya gitu semampu kita. Nah, balik lagi, saya kira apa yang dilakukan, inisiatif-inisiatif yang dilakukan di Tubaba ini justru disanggah oleh orang-orang yang tadi Mas Dede bilang, orang-orang dengan komitmen luar biasa. Ya teman-teman yang sekarang hadir di Lokakarya ini. Tadi kan bercerita bagaimana dulu saya murid tidak tahu apa-apa dan seterusnya, Ustadz Kambung lah, tadi ada istilah seperti itu. Jadi
biografi, narasi personal, menurut saya menjadi penting. Ini adalah penyangganya. Kumpulan biografi itulah yang kemudian nanti menjadi penyangga dari narasi miniatur negara itu tadi. Menurut saya kisah dari masing-masing teman-teman yang sekarang terlibat menjadi orang-orang dengan komitmen untuk menyangga Tubaba Art Festival, itu juga adalah narasi yang harus dikedepankan. Masing-masing punya riwayatnya, punya cerita, dan berproses sampai pada posisi yang sekarang. Jadi kalau saya sih menafsirkan proses yang dibilang oleh Mas Dede adalah hal ini justru mengacu pada narasi personal. Secara praktis begini, justru tim pengelolaan pengetahuannya nanti bisa mencatat baik-baik narasi biografis dari teman-teman sendiri yang menjadi pelaku utama dari Tubaba Art Festival. Itu adalah bagian penting dari festival ini. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau tadi disebut-sebut istilah okulasi tunas, saya sebelumnya sudah bilang bahwa saya juga datang ke Tubaba dan sebagainya saya datang dengan inisiatif pribadi. Kerja-kerja kebudayaan di Tubaba itu sudah cukup menarik perhatian. Bahkan kalau lihat di PPKD, situs Uluwanugi ini kan sudah tercatat di situ ya. Dan kita tahu itu adalah ciptaan baru lah. Itu bukan tradisi yang telah puluhan tahun atau ratusan tahun, itu baru dibikin kok. Dan kalau misalnya kita mau menimbang perannya Pak Umar sebagai Bupati terdahulu Tubaba, bahwa beliau itu punya peran besar dalam mencitrakan Tubaba melalui kerja-kerja kebudayaan, maka tugas kita semua adalah bagaimana, saya menafsirkan yang disebut tunas tadi ya, melampaui pencapaian tersebut. Inisiatifnya, dasar-dasarnya sudah dibikin pada masa kepemimpinan Pak Umar. Kita tidak tahu apakah Pak Umar nanti punya jabatan publik lagi atau tidak terlalu penting menurut saya. Yang penting adalah apakah kita mampu melanjutkannya, apakah kita mampu melampauinya. Nah, itu 2 poin. Nah, dari sini saya kira kita bisa menderivasi topik-topik yang mungkin bisa nanti kita bahas lebih lanjut dalam Lokakarya Luring. Yang pertama tadi, kumpulan biografi. Tiba-tiba saya terpikir bahwa ini penting. Bung Andika sendiri, Bung Temi, Cais, John, siapapun gitu, kumpulan biografi dari masing-masing, gimana sih bertemu dengan apa yang disebut seni gitu kan, sehingga kemudian punya komitmen luar biasa untuk menjadi pelaksana dari Tubaba Art Festival. Kita bisa bikin sesi khusus tentang ini, bagaimana apa yang dibayangkan sebagai miniatur negara itu disanggah oleh sekelompok individu, sekelompok orang yang memang punya komitmen unik. Kita bisa berdiskusi tentang itu, bagaimana hubungannya dengan watak dari festival itu sendiri yang disanggah oleh sejumlah orang, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang diplomasi kebudayaan, katakanlah diplomasi kebudayaan dari Tubaba, apa saja yang sudah pernah dilakukan, lalu bagaimana kemudian kita berupaya melampauinya. Nanti kita bikin sesi khusus juga pada saat Lokakarya Luring. Jadi sekali lagi teman-teman bisa mulai berefleksi tentang apa-apa yang sudah menjadi bisa diklaim sebagai pencapaian dari kerja-kerja kebudayaan di Tubaba, dan kemudian nanti pada saat Lokakarya Luring kita bisa berdiskusi bagaimana kiranya untuk melampaui pencapaian itu. Lalu yang ketiga, saya kira adalah terus terang saya selalu geli ya kalau misalnya menyebut-nyebut antara pendatang, bukan pendatang. Gimana juga kita membuat pemilahan itu ya, karena toh kita adalah bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Sambil ya teman-teman sekalian, sambil kalau kita bicara kajian, kita tuh selalu mengandalkan kajian yang dibikin oleh orang luar. Saya nggak bicara hanya orang Barat ya, ras kulit putih. Sekarang ini Jepang misalnya itu melakukan banyak sekali penelitian tentang Indonesia, atau yang paling dekat Singapura lah. Banyak sekali kajian sosial yang justru kita harus mengandalkan risalah penelitian mereka. Nah, apakah Tubaba mengkaji dirinya sendiri? Nah, saya kira ini juga sesuatu yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Maksud saya adalah festival kemudian menjadi satu etalase, satu showcase dari bagaimana orang Tubaba, bangsa Tubaba
mengidentifikasi dirinya sendiri. Saya kira secara garis besar kira-kira itu 3 poin yang saya usulkan untuk nanti menjadi topik bahasan dalam Lokakarya Luring. Yang kalau kita sepakati topik-topik ini artinya Lokakarya Luring untuk Tubaba ternyata tidak lagi terlalu merujuk kepada aspek-aspek teknis seperti desain panggung, tata letak, penataan cahaya, rundown festival atau apa namanya, bagaimana untuk menata alur dan seterusnya. Demikian, saya kembalikan, Mas Abi, silakan. Baik, terima kasih Pak Heru dan Pak Dede terkait usulan-usulannya tadi. Waktu tersisa 20 menit lagi, silakan Bapak Ibu dari teman-teman di Kabupaten Tubaba yang masih ingin menyampaikan sesuatu ataupun memberikan komentar terkait usulan-usulan yang sudah ada, silakan. Oke, baik. Saya masuk sedikit. Terima kasih Kang Dede, Kang Heru, terima kasih. Ya, saya kira masukannya penting sekali untuk kami begitu. Ya, kami juga secara kelembagaan butuh untuk dibaca oleh orang lain lebih objektif supaya kami banyak mendapatkan kritikan, masukan dan evaluasi sehingga kinerja kami ke depannya harapannya bisa lebih baik. Itu penting. Saya kira lebih jauh bukan hanya dalam konteks festival ini, tapi iya saya juga seperti baru sadar tadi Kang Heru bilang soal individu-individu penjaga atau penyangga festival itu iya ya. Karena misalnya kalau boleh jujur gitu, mungkin festival ini tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada Semi yang keras kepala misalnya. Ada John yang merelakan waktunya, ada Cak Ismail yang meninggalkan deres karet saat tertentu gitu. Ya, saya pikir itu juga perlu dilihat sebagai hal yang penting begitu. Dan saya sepakat juga dengan yang disampaikan Kang Dede dan Kang Heru gitu. Bisa soal kita ngomong ada semacam 2 kutub antara kerja-kerja pengembangan individu, pengembangan masyarakat dan kerja seni ansih gitu yang ya tarik-menariknya tidak akan pernah selesai. Dan ya itu terus juga yang terjadi di Tubaba sampai hari ini begitu. Saya secara pribadi juga berpikir begini, festival ini masih sedang tumbuh dan mencari karakter gitu, dan butuh banyak hal, butuh banyak komplemen, butuh banyak suplemen untuk membuat satu festival yang lebih matang dan mandiri. Jadi kemandirian tidak hanya mungkin bicara soal finansial atau kebutuhan dana festival, bukan itu semata, tapi bagaimana pribadi-pribadi yang tadinya tumbuh di dalam festival akhirnya mampu menumbuhkan gitu. Kalau saya meminjam yang dibilang udah Dede gitu, kalau awalnya ini adalah diumpamakan sebuah okulasi, ya saya juga mungkin ada sepakat jadi katakan okulasi, akhirnya bagaimana okulasi ini bisa tumbuh menjadi benih-benih yang baru begitu. Tidak berhenti pada okulasi. Dan saya kira memang kalau bicara geografis gitu, memang ini PR paling besar untuk teman-teman yang memang berdomisili di Tubaba atau tinggal di Tubaba untuk menjaga festival ini sebagai satu kerja kebudayaan yang penting. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi gitu. Yang lain silakan teman-teman. Mas Abi, kalau sudah tidak ada, rasanya kita tadi sudah cukup mengambil beberapa kesimpulan untuk nanti dirumuskan jadi materi Lokakarya Luring. Nah, nanti kalau misalnya di antara teman-teman tim kerja, ini kan artinya gini teman-teman, kadang-kadang dalam persiapan Lokakarya Luring itu kita seperti memberikan pilihan peserta Lokakaryanya itu adalah tim kerja atau calon tim kerja. Nah, untuk kasus Tubaba ini kan sudah jelas karena tim kerja sudah terbentuk ya. Jadi ini Lokakarya untuk tim kerja. Jadi
mari kita sama-sama memanfaatkan nanti fasilitasi dari Direktorat PTLK pelaksanaan Lokakarya Luring sebagai bagian dari proses persiapan menuju Tubaba Art Festival. Nah, jadi apa-apa yang perlu dipersiapkan itu bisa diselaraskan katakanlah. Nah, beberapa poin kesimpulan yang tadi kita sudah sebutkan dalam sesi ini nanti kita rumuskan menjadi materi, tapi kalau misalnya ada yang dirasa terlewat, nanti kita komunikasikan melalui saluran lain gitu supaya nanti juga tetap tertampung pada saat pelaksanaan Lokakarya Luring yang kalau lihat lini masa tadi kan perkiraannya bulan Juni sepertinya ya, Lokakarya Luring yang nanti akan diatur kembali oleh Mas Abi dan teman-teman di kelompok kerja pembinaan lembaga kebudayaan. Nah, karena memang 2 sesi Lokakarya online itu jelas tidak cukup gitu, apalagi kita mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya rumit dan panjang. Nah, tapi salah satu kejaran praktis yang kita upayakan itu tadi agar kita punya pegangan untuk menyusun materi Lokakarya Luring. Tadi beberapa sudah disebutkan. Yang pertama adalah tentang pelembagaan yang mungkin itu nanti kita perlu semacam komparasi dengan teman-teman di Bali. Nanti saya coba cari cara bagaimana untuk mewujudkannya. Lalu narasi biografi ya yang menurut saya penting dalam pengertian justru kita perlu memandang diri kita sendiri siapa-siapa yang terlibat di sini. Nanti hubungannya dengan diplomasi kebudayaan itu tadi pertanyaannya bagaimana, apakah Tubaba seperti apa sih Tubaba membaca dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu adalah refleksi atas kerja-kerja kebudayaan yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian apakah kita bisa menjadikan Tubaba Art Festival ini menjadi salah satu ajang usaha kita untuk melampaui pencapaian tersebut. Gitu kira-kira Mas Abi, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Pak Dede, masih ada tambahan Pak sebelum ditutup mungkin? Nggak ada, cuma mengingat ya bahwa Tubaba ini sekali lagi dia Tubaba ini menarik juga di sisi yang lain itu karena dia tidak terlalu bergantung dalam tanda petik dengan dinas yang membidangi kebudayaan sebenarnya. Tentu ini juga satu hal yang plus minus ya, ada plus ada minusnya juga saya kira. Nah, ini isu yang juga menurut saya nanti perlu ditimbang ketika kemudian kita masuk pada Lokakarya Lokakarya Luring, karena apa yang saya lihat waktu itu misalnya ketika saya datang ke Tubaba gitu ya, ya sebenarnya ini juga jamak ya, maksudnya di banyak tempat terjadi. Tapi mungkin Tubaba juga bisa menjadi salah satu katakanlah wahana yang bisa kita gunakan, Tubaba Art Fest yang bisa kita gunakan untuk kemudian melihat sebenarnya pola hubungan yang paling pas dengan dinas ini seperti apa gitu. Karena juga mustahil sama sekali menisbikan hubungan ini. Kenapa? Karena toh misalnya dalam istilah formal kita tetap harus menyebut misalnya meskipun tadi Mas Andika misalnya menggarisbawahi beberapa hal yang lebih katakanlah lebih sofistik gitu ya, bahwa Tubaba itu bukan wilayah geografis gitu, tapi wilayah kognitif gitu sebagai satu imajinasi tentang Tubaba gitu. Tapi faktanya gitu misalnya terutama dalam urusan administratif kan kita tetap harus menyebut ini sebagai Kabupaten Tulang Bawang Barat gitu ya. Faktanya misalnya di dalam platform Indonesia ini gitu. Nah, saya melihat di Tubaba inilah misalnya lokakarya kita yang kita jarang sekali bisa ikut berbincang atau mendengarkan gitu perspektif dari dinasnya gitu. Ini dari tahun-tahun sebelumnya juga saya mencatat gitu Tubaba salah satu pelaksana platform Indonesiana gitu atau partisipan platform Indonesiana yang di mana dinasnya itu bukan hanya vakum tapi bukan hanya pasif tapi
bahkan tidak ada gitu, bahkan tidak terlibat sama sekali di dalam itu. Jadi saya melihat mereka hanya datang waktu itu mungkin karena bupati yang mengundang atau apa gitu ya. Tapi ini satu isu tersendiri juga saya kira di Tubaba. Bisa plus karena bisa jadi meskipun tadi digarisbawahi bahwa kemandirian tidak hanya soal tidak hanya soal anggaran, tapi juga membiarkan dalam tanda petik dinas tidak bertanggung jawab, itu juga saya kira isu yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Dan Tubaba bisa menjadi salah satu kasus gitu yang kita jadikan sebagai bahan diskusi lebih jauh gitu, Mas. Itu aja. Saya nggak tahu apakah nanti di Lokakarya Luring misalnya ada kemungkinan tertentu yang bisa kita gunakan untuk membuat dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bisa ikut karena saya juga pesimis sih kalau mereka ikut aktif sebagai peserta atau ikut aktif dalam diskusi, tapi mungkin ada sesi khusus yang bisa membuat mungkin diinstitusionalisasi misalnya mereka bisa ikut mendengarkan atau bisa ikut dilibatkan secara dengan pendekatan yang khusus juga kayaknya gitu, karena sudah kelihatan sekali mereka tidak ini ya, meskipun teman-teman sekolah seni saya kira masih begitu berbesar hati, misalnya dalam beberapa program masih tetap menaruh logo dan seterusnya dari dinas gitu. Tapi saya lihat di peserta Lokakarya ini misalnya tidak ada ini membedakan sekali dengan daerah yang lain di mana dinasnya sedikit banyak gitu, meskipun kadang-kadang juga cuma memberi pengantar di awal, tapi ada gitu. Dia ada gitu. Kalau ini kan sama sekali nggak ada ini kalau di Tubaba. Nggak tahu Kang Heru, barangkali di Lokakarya sebelumnya ada ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ini saya lihat gitu nggak ada sama sekali. Iya benar juga Mas Dede mengingatkan. Tadinya saya juga menganggap ini sesuatu yang alami untuk Tubaba, tapi ternyata memang iya tidak alami. Teman-teman sekalian, sekarang ini ada 18 ya kabupaten kota yang mengikuti Lokakarya daring platform Indonesiana, dan semuanya kecuali Tubaba itu terutama kepala bidang kebudayaan ya, itu sangat dominan, sangat berperan dalam Lokakarya daring ini. Presentasi biasanya dimulai dari kepala bidang gitu. Beberapa itu adalah sekretaris dinas, ada juga yang kepala dinasnya hadir dan ikut urun rembuk ya. Jadi bukan hanya memberi sambutan seperti kebiasaan para pimpinan, tapi ada beberapa yang kepala dinasnya juga berdiskusi secara cukup intensif dalam Lokakarya ini. Tapi kebanyakan adalah kepala bidang kebudayaan yang memegang peran sentral dalam alur diskusi pada Lokakarya ini. Tapi seperti dibilang Mas Dede tadi, Tulang Bawang Barat itu menjadi beda sendiri. Pertanyaannya apakah ini kelebihan atau kekurangan? Saya juga nggak tahu. Tapi ini mungkin salah satu yang nanti kita harus lihat baik-baik pada saat Lokakarya Luring. Oke, itu saja tambahannya. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede dan juga Pak Heru. Jika tidak ada tambahan lagi dari teman-teman di Kabupaten Tubaba, maka Lokakarya sesi kedua ini sudah berakhir. Dan sebelum ditutup, mari kita foto bersama. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua diharapkan menyalakan kameranya. Kecuali Caimin kayaknya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah selesai. Sampai jumpa, sampai bertemu di Lokakarya Luring nanti bersama teman-teman Pokja dan juga narasumber. Baik, salam sukses untuk teman-teman di Tubaba, tetap semangat dan salam sehat dan selamat berpuasa. Terima kasih.